Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan keempat, yaitu membahas tentang Data Definition Language atau biasa kita sebut dengan DDL. Ya, di dalam pembahasan ini nanti kita akan mencoba beberapa pokok bahasan, mulai dari struktur SQL, bagaimana kita membuat atau mendrop database, bagaimana kita membuat tabel, bagaimana kita mendrop tabel, kemudian rename tabel dan alter tabel. Ya, sebelumnya di dalam struktur language query atau biasa kita sebut dengan SQL, ada bahasa standar yang digunakan untuk memanipulasi basis data relation, yang mana yaitu terdiri dari Data Definition Language yang sekarang kita bahas atau biasa kita sebut dengan DDL, yaitu mulai dari create tabel, index, view, establish primary, foreign key, drop atau alter tabel dan lainnya. Kemudian ada juga yaitu adalah data manipulasi language atau biasa kita sebut dengan DML, yaitu mulai dari insert, update, delete, select dan lain-lainnya. Kemudian ada juga yaitu adalah data control language atau biasa kita sebut dengan DCL, mulai dari commit, rollback, grant, revoke dan lain-lain. Kemudian ini adalah struktur SQL language statement yang mulai dari DML, DDL, DCL, kemudian ada DCL yang kalau sekarang kita bahas di DDL, yaitu mulai dari create, alter, drop. Nah, contoh di sini ketika kita mau menggunakan DDL pada pengelolaan pembuatan database dan tabel, berdasarkan pada relasi tabel seperti pada gambar berikut, yaitu ada nama database-nya yaitu adalah sekolah, yang mana di dalamnya nanti ada beberapa tabel yang ada mulai dari siswa, kelas, pelajaran, guru, seperti itu. Nah, untuk membuatnya bisa kita menggunakan GUI atau bisa juga menggunakan CLI. Kalau GUI ya kita tinggal bisa banyak sekali tool yang bisa dipakai, mulai dari HDSQL atau mungkin SAM dan lainnya. Begitupun juga untuk yang CLI. Nah, ini juga mudah, bisa juga kita ketika install suatu database, kemudian kita masuk ke command prompt, masuk ke dalam pengaturannya, kemudian kita tinggal mengetikkan perintah-perintah apa yang mau kita lakukan. Di sini dicontohkan bagaimana kita membuat database, yaitu kita create database sekolah. Kemudian ketika kita sudah membuat database, kemudian kita menggunakan database itu, baru kemudian kita melihat apakah sudah ada tabel di dalam sekolah itu, seperti itu. Kemudian kalau belum ada atau mungkin kita mau membuat sebuah tabel, bisa juga lewat GUI atau CLI. Kalau CLI untuk perintahnya atau scriptnya yaitu adalah create tabel. Di sini create tabel, kemudian ini adalah tabel siswa, ya kan? Kemudian di dalamnya yaitu ada ID siswa, yaitu tipe datanya varchar 10, dia 0, kemudian nama siswa varchar 100 0 juga, baru kemudian kita bisa show tables. Ini create uji coba, kita melakukan create atau drop basis data. Di sini kita create database, dapat database name-nya apa. Di sini dicontohkan create database tenis, kemudian kita menggunakan database tenis itu, baru kemudian kita juga membuat create database presiden dan juga menggunakan database presiden tadi. Kemudian kalau kita mau mengedrop database, ya tinggal scriptnya drop database, db name-nya apa, database namanya apa. Contoh di sini drop database tenis, drop database presiden yang sudah kita buat sebelumnya. Ini contoh ketika kita mau membuat data tabel. Nah, jadi tinggal create tabel, tabel name-nya apa, kemudian kolom name-nya,
tipe datanya, kemudian default ekspresinya apa. Bisa juga beberapa kolom constraint atau tabel constraintnya seperti apa. Contoh, kita membuat sebuah tabel player dengan yang untuk statement SQL-nya kita tinggal create tabel player, kemudian player no, smell in not null, name, karakter ya, char 15 not null, inisial char 3 not null, hingga nanti dimana yang akan dijadikan primary key. Di sini ternyata player no ini adalah sebagai primary key. Kemudian kita bisa juga membuat tabel commit member. Nah, jadi kita tinggal create tabel commit member, kemudian isi di dalam tabel itu apa saja, tinggal dimasukkan. Kemudian untuk primary key-nya yaitu adalah player no dan begin date atau bisa kita sebut dengan alternatif key, itu juga bisa seperti itu. Nah, di sini ini skema tabel ya, bisa nanti teman-teman dicoba untuk player database tabel player itu isinya bisa player no, ini nanti sebagai primary key, dia tidak boleh not null, tidak boleh not null, name, inisial, not null, jadi tidak boleh not null semua. Kemudian theme, nah theme ini ada juga theme no, player no, division, ini alternatif key ya. Kemudian math, ini primary key-nya seperti ini, isi-isinya seperti ini juga. Kemudian penalty, tabel penalty itu bisa player no, ini tidak boleh, payment no semua. Kemudian player no, payment date maunya berapa. Kemudian untuk tabel commit member juga sama, player no, begin date dan date posisinya apa. Ini nanti bisa dicoba, silakan dicoba masing-masing gitu kan. Kemudian untuk skema basis datanya bisa dilihat kurang lebih seperti ini. Player no, untuk tabel player itu isinya player no, name, inisial, grade, sec join, street, house, town, phone, language-nya. Nah seperti ini. Juga ada tipe datanya, kemudian dia tidak yang mana jadi primary key, kemudian apakah dia bisa null atau not null atributnya kan. Sama di math juga sama, di theme juga sama, di commit member juga sama, di tabel penalty juga sama seperti ini. Kemudian ini domain dan domain constraint-nya untuk player no itu nomornya 4 ya, 40 atau value-nya tidak boleh kurang dari sama dengan 1. Nah, kemudian name, nah ini adalah karakter 15, inisial karakter 3. Kemudian ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat tabel, baik itu di player no atau di bagian theme no atau payment no-nya atau yang lainnya seperti itu. Kemudian ini intra tabel constraint-nya, jadi beberapa hal juga. Misal kita primary key-nya ini ada di tabel skema gitu, indikatnya primary key-nya, jadi dia unik dan all kolomnya, semua kolomnya tidak boleh null. Kemudian alternatif key itu tandanya seperti ini, tabel skemanya, kemudian not null-nya itu di mana saja kolomnya, value-nya seperti ini. Jadi ada aturan-aturannya yang harus dipenuhi. Kemudian ini untuk intra tabel constraint-nya, untuk foreign key referensinya itu bisa theme no, untuk tabel theme yaitu di player no, atau player ya, player no, match ini theme no-nya, theme no ya, seperti ini di tabel theme, di theme no-nya. Begitu, ini contoh pembuatan tabelnya dengan aturan-aturan yang sudah ada di atas tadi. Kemudian kita bisa membuat tabelnya. Contoh, kita membuat tabel player untuk SQL-nya. Jadi create tabel player no-nya sebenarnya in not null,
seperti ini semua. Kemudian atributnya, tipe datanya sudah ada, primer key-nya mana saja. Kemudian kita bisa membuat tabel theme ya, yang mana untuk SQL-nya juga sama, kita tinggal create tabel theme-nya. Kemudian theme no, small in, not null, small in, atributnya, not null-nya, tipe datanya, primer key-nya adalah theme no. Begitu untuk sama juga dengan untuk tabel commit member, kemudian tabel theme. Kemudian ketika kita mau mendrop tabel atau menghapus dari tabel, kita untuk SQL-nya jadi drop tabel name-nya apa, isi dari tabel name-nya, misal seperti itu. Contoh, kita mau mendrop seluruh tabel dalam basis data tenis. Jadi SQL statementnya tinggal drop tabel commit member, drop tabel penalty, drop tabel match, drop tabel team, drop tabel player. Jadi semua tabel yang ada di dalam basis data tenis. Nah, kemudian kita mau rename, bisa juga kita mau merubah nama dari sebuah tabel, tinggal rename tabel, tabel gitu kan. Kemudian tabel namanya apa tuh? Jadi dari tabel name yang awal kemudian menjadi tabel name yang baru apa, di situ strukturnya juga bisa dirubah juga. Contoh, ubah nama tabel tim menjadi group, jadi tinggal rename tabel tim to grupnya. Nah, jadi ini adalah rename tabel untuk merename tabelnya. Kemudian alter tabel, atau kita ingin mengganti atau menambahkan, ya, mengedit. Jadi alter tabel name-nya, alter spesifikatnya apa? Nah, sini alter spesifiknya bisa add, change, dan modifikasi. Kemudian kita juga bisa mendrop dan juga rename dari tabel tersebut. Jadi contohnya ketika kita mau add, ya, menambahkan kolom. Jadi add kolom name-nya, kolom definition-nya, first atau after kolom name-nya, add kolom name definition-nya. Contohnya di sini kita ingin tambahkan satu kolom bernama tipe di dalam tabel theme. Kolom tipe ini untuk memberikan identifikasi tim piala dan tim pria dan wanita. Jadi statementnya jadi alter tabel tim, add kolom tipe karakter 1. Nah, kemudian kita contoh lagi, dengan adanya tipe kolom tipe, maka misalkan tim 2 sebagai tim pria harus diupdate. Jadi tinggal statementnya update tim, set tipe M, tipe sama dengan M, where tim no sama dengan 2. Di situ. Jadi tinggal menghadap, ini kan alter, kemudian kita tinggal update juga. Kemudian kita memilih atau change kolom out call name, kemudian new call name-nya. Kemudian kita juga bisa memodifikasi kolom, jadi call name, kolom definition-nya apakah first after call name-nya. Misal di sini contohkan tambahkan panjang karakter kolom tone dari 10 menjadi 20. Tinggal alter tabel player, modifikasi, ya, modify kolom tone karakter 20 di situ. Jadi tinggal di alter aja, alter tabelnya apa, kemudian yang dimodifikasi di kolom apa di situ. Oh, ternyata di kolom tone yang mana tipe datanya karakter yang awalnya 10 dirubah menjadi 20. Ini juga bisa latihan drop kolom. Nah, kolom name-nya misal drop primer key, drop foreign key. Nah, contoh, hapuslah kolom tipe dari tabel theme. Jadi perintahnya alter tabel theme, drop kolom tab. Ini yang tadi kita tambahkan, kemudian kita bisa mendrop juga di situ. Kemudian kita juga bisa rename to new tabel name. Contoh, ubah nama tabel theme menjadi group tadi. Jadi alter tabel theme, rename group. Mungkin
itu saja pembahasan dari DDL ya, kurang lebihnya seperti itu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.